Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang barokah. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul -31. Film ini dibintangi aktor Bollywood Rucha Inamdar dan disutradarai oleh Pratik Moitro. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Preksa adalah polisi, Gautam adalah petugas forensik, Meshram adalah penyanyi rap. Suatu hari di tengah pandemi di kota Nagpur, provinsi Maharashtra, hiduplah seorang wanita muda bernama Meshram. Meshram adalah gadis miskin yang bercita-cita ingin menjadi penyanyi rap. Namun ayah Meshram tidak mendukung hal itu. Meshram sedih karena cita-citanya tidak didukung sang ayah. Selama ini, Meshram hidup berdua bersama ayahnya di rumah kecil di perkampungan padat penduduk. Sejak sang ayah pensiun, Meshram menjadi tulang punggung keluarga. Meshram bekerja sebagai akunting di pabrik milik seorang pria bernama Daya. Daya adalah sosok pria pekerja keras dan disiplin. Daya menjalankan perusahaan itu bersama keluarganya. Daya memegang kendali pabrik pengolahan kulit. Adiknya yang bernama Syakuntala memegang kendali pabrik obat. Adik ipar Daya bernama Guddu memegang kendali pabrik pengolahan hewan. Di pabrik, Meshram dekat dengan Guddu. Mereka berdua bahkan melakukan enjos-enjos. Suatu hari, Meshram dan Guddu mengobrol berdua di ruangan Daya. Guddu mengatakan ia jenuh karena terus diperintah Daya. Guddu ingin memegang kendali penuh semua pabrik yang dimiliki Daya. Meshram memprovokasi Guddu untuk menyingkirkan Daya agar Guddu bisa memegang kendali penuh semua pabrik yang dimiliki Daya. Tiba-tiba Daya masuk dan memergoki Meshram dan Guddu sedang bermesraan. Daya marah dan mengusir mereka berdua. Daya langsung memecat Meshram. Meshram kesal kepada Guddu karena Guddu tidak membela dirinya. Meshram lalu kembali pulang. Malam hari, Meshram menemui temannya yang bernama Sandi. Meshram meluapkan amarahnya dengan bernyanyi rap bersama Sandi. Beberapa hari kemudian, para korban mulai berjatuhan akibat virus corona. Pemerintah terus menghimbau warganya untuk selalu menggunakan masker. Terlihat beberapa orang sedang melakukan kremasi jenazah keluarganya di sebuah sungai. Tiba-tiba, seorang pria misterius yang menggunakan masker membuang mayat Daya ke sungai. Warga sekitar kaget melihat hal itu. Di sisi lain, seorang polisi bernama Preksa menjemput seorang ibu yang dinyatakan positif corona. Namun, karena sang ibu tidak mau ke rumah sakit, Preksa memaksa sang ibu dan mendorong sang ibu. Preksa kemudian memasukkan sang ibu ke dalam mobil. Anak sang ibu bernama Devans kesal melihat Preksa mendorong ibunya. Aksi Preksa mendorong sang ibu itu viral di sosial media. Malam hari, Preksa mendapatkan informasi telah ditemukan mayat Daya di sebuah sungai. Preksa dan anak buahnya langsung pergi ke lokasi. Setibanya di sana, Preksa melakukan olah TKP. Investigasi dimulai. Petugas forensik bernama Gautam yang sudah lebih dulu tiba di lokasi memberitahu Preksa korban bernama Daya yang merupakan pemilik beberapa pabrik. Preksa tidak kenal dan tidak tahu siapa Daya. Preksa menginterogasi saksi mata yang melihat seorang pria misterius melempar mayat Daya dari jembatan. Preksa kemudian kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kapolsek memanggil Preksa dan membicarakan kasus Daya. Preksa mengatakan ia masih menunggu hasil otopsi dari Gautam. Kapolsek lalu membicarakan aksi pemaksaan Preksa kepada seorang ibu yang viral di sosial media. Kapolsek memerintahkan Preksa untuk meminta maaf kepada keluarga sang ibu dan mempostingnya di akun Instagram kepolisian Nagpur. Preksa patuh dan menurut saja. Preksa lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Preksa masuk ke dalam kamar dan berganti baju. Preksa mengeluarkan kucingnya dulu dari dalam kamar. Setelah berganti baju, seperti biasa, Preksa memeriksa kadar gula ayahnya karena sang ayah mengidap diabetes.
Ayah Preksa adalah pensiunan polisi yang tangannya sudah ditugel oleh dokter. Dahulu ketika Ayah Preksa bertugas, Ayah Preksa baku hantam dengan preman hingga tangannya terluka parah. Dokter terpaksa harus mentugel tangan Ayah Preksa untuk menyelamatkan Ayah Preksa. Sekarang Ayah Preksa terus belajar tanda tangan menggunakan tangan kiri karena Ayah Preksa akan menjual rumahnya. Beberapa orang sudah menawar dengan harga tinggi, namun Ayah Preksa belum melepas rumahnya. Pagi hari, Gautam mengotopsi mayat Daya di laboratorium. Preksa menghampiri Gautam di laboratorium. Gautam mengatakan Daya meninggal dunia karena tenggelam. Namun, Gautam membutuhkan waktu 2 hari lagi untuk menyelesaikan laporan otopsi Daya. Ketika Preksa dan Gautam mengobrol, Gudu dan istrinya yang bernama Syakuntala datang ke laboratorium. Gudu marah-marah dan meminta kepolisian agar segera menyelesaikan otopsi Daya karena keluarga Daya ingin mengkremasi jenazah Daya. मेरे जीजा जी है दयानंद पांडे। मास्क पहनो। अरे बात कर रहा हूँ बाद में पहनूंगा। मास्क पहनो। Preksa kesal melihat sikap Gudu yang seenaknya sendiri. Preksa menyuruh Gudu untuk menggunakan maskernya. Preksa mempersilahkan Syakuntala yang merupakan adik kandung Daya untuk melihat jenazah Daya. Syakuntala masuk dan melihat jenazah Daya. Syakuntala menangis melihat jenazah Daya. Setelah itu, Gudu dan Syakuntala kembali pulang. Siang hari, Preksa dan Gautam pergi ke pabrik Daya. Preksa meminta rekaman CCTV di pabrik Daya. Preksa juga melihat ada kolam air di sana. Preksa mendapatkan informasi mantan pegawai Daya bernama Mesram sempat terlibat cekcok dengan Daya. Preksa kemudian mengecek Instagram Mesram. Preksa bertanya kepada Gudu mengenai Mesram. Gudu menjawab ia tidak kenal dan tidak dekat dengan Mesram karena Mesram adalah bagian akunting. Gudu jarang bertemu dengan bagian akunting. Gautam menemukan hiasan lampu berbentuk bola di bawah meja kerja Daya. Di hiasan lampu itu terdapat darah. Gautam mengambil hiasan lampu itu. Setelah itu, Preksa dan Gautam kembali ke kantor masing-masing. Di saat yang bersamaan, ayah Mesram dan Sandi melapor kepada polisi bahwa Mesram telah menghilang. Besok pagi, Preksa melanjutkan investigasi. Preksa mendatangi rumah Daya dan menginterogasi Syakuntala. Preksa bertanya di mana keberadaan Syakuntala ketika malam Daya dibunuh. Syakuntala menjawab ia dan Gudu sedang bersama apotekernya dan membicarakan proyek mengenai obat penangkal pilus corona. Syakuntala mengatakan selama ini dirinya yang memegang kendali pabrik obat milik Daya. Setelah menginterogasi Syakuntala, Syakuntala memberikan obat diabetes untuk ayah Preksa. Preksa mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Preksa kembali pulang. Besok pagi, Preksa mendatangi Gautam di laboratorium. Gautam menunjukkan hiasan lampu bola yang terdapat darah. Hasil pemeriksaan darah itu membuktikan darah itu adalah darah Daya. Preksa yakin sebelum ditenggelamkan, Daya dipukul dahulu oleh hiasan lampu bola itu. Karena sudah menyelesaikan laporan otopsinya, Gautam menyerahkan jenazah Daya kepada keluarga Daya. Preksa kemudian pergi ke apartemen apoteker Syakuntala. Di sana, Preksa melihat seorang pria misterius masuk ke dalam lift dengan terburu-buru. Preksa lalu memencet bel apartemen apoteker Syakuntala. Namun, apoteker Syakuntala tidak mau menemui siapapun karena takut tertular pilus corona. Kapolsek menelpon Preksa dan bertanya mengapa Preksa belum memposting permintaan maaf di Instagram kepolisian Nagpur. Preksa hanya terdiam. Preksa langsung mendatangi Devans di rumah sakit dan melihat kondisi ibu Devans. Kondisi ibu Devans justru memburuk. Devans mengatakan, Bu Preksa, semenjak dirawat di rumah sakit, kondisi ibuku justru memburuk. Kalau tahu begini, seharusnya ibuku dirawat di rumah saja. मेरी माँ घर पे थी तो अच्छी थी। ये अमीरों की बीमारी। Devans juga mengatakan obat penangkal pilus corona dijual mahal oleh apotek. Devans tidak punya uang untuk membeli obat itu. Preksa sedih mendengar hal itu.
Preksa menyesal telah membawa paksa ibunda Devans ke rumah sakit. Preksa meminta maaf kepada Devans. Preksa foto bersama Devans dan mempostingnya di Instagram kepolisian Nagpur. Preksa lalu kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Preksa melihat rekaman CCTV di pabrik daya. Rekaman CCTV itu menunjukkan selama Mesram bekerja, Mesram selalu bernyanyi menghadap kamera CCTV karena Mesram ingin menjadi penyanyi rap. Ketika malam pembunuhan terjadi, Daya terlihat masuk ke dalam pabrik. Tak lama kemudian, Mesram keluar dari pabrik. Namun, rekaman CCTV selanjutnya tidak ada lagi. Preksa yakin Mesramlah yang membunuh Daya. Setelah melihat rekaman CCTV, Preksa kembali pulang. Setibanya di rumah, Preksa membicarakan harga apartemen baru dengan sang ayah. Setelah mengobrol, Preksa menstalking Instagram Mesram. Terlihat di Instagram Mesram, Mesram berfoto bersama Sandi. Preksa juga melihat Mesram memposting foto Gudu. Preksa kemudian beristirahat tidur. Pagi hari, keluarga besar Daya melakukan penghormatan terakhir kepada jenazah Daya. Mereka semua berkumpul bersama dan berdoa. Setelah acara selesai, Preksa menginterogasi Gudu. Preksa bertanya kepada Gudu, mengapa di Instagram Mesram ada foto Gudu. Padahal Gudu mengatakan ia tidak kenal dan tidak dekat dengan Mesram. Gudu tidak bisa menjawab. Seorang politikus senior bernama Desmuk yang juga merupakan paman Gudu berjalan menghampiri Preksa. Desmuk bertanya kepada Preksa bagaimana progres kasus pembunuhan Daya. Preksa mengatakan investigasi masih berjalan. Desmuk memberitahu Preksa bahwa dirinya dekat dengan Kapolsek. Desmuk menyuruh Preksa untuk menghubungi dirinya jika membutuhkan sesuatu terkait kasus Daya. Preksa mengucapkan terima kasih. Preksa lalu kembali ke kantor polisi. Malam hari, Preksa mendatangi rumah Mesram dan memeriksa kamar Mesram. Ayah Mesram mengatakan, "Bu Preksa, Mesram sudah menghilang selama beberapa hari. Aku tidak tahu di mana keberadaan Mesram. Mesram sangat terobsesi ingin menjadi penyanyi rap. Mesram sering menemui Sandi dan membuat video klip rap." Preksa kemudian mendatangi rumah Sandi. Terlihat Sandi tinggal sendirian di atas bangunan kosong. Preksa bertanya kepada Sandi di mana keberadaan Mesram. Sandi tidak tahu di mana keberadaan Mesram. Preksa kesal kepada Sandi. Kapolsek menelpon Preksa dan bertanya mengenai update kasus Daya. Preksa menjawab, ia masih terus melakukan investigasi. Terlihat dari kejauhan, seorang pria misterius yang menggunakan masker melihat Preksa. Pria misterius itu lalu kabur melarikan diri. Preksa penasaran dengan pria misterius itu. Preksa kemudian kembali pulang. Setibanya di rumah, Preksa dan ayahnya panik karena kucing mereka menghilang. Preksa menelpon Gautam dan meminta bantuan Gautam untuk mencari si kucing. Gautam datang dan membantu mencari si kucing. Namun si kucing tidak juga muncul. Preksa menyuruh ayahnya untuk beristirahat tidur. Sedangkan Preksa dan Gautam mengobrol di balkon. Mereka berdua membicarakan pembunuhan Daya. Preksa mengatakan kepada Gautam, ia yakin Mesram dan Gudulah yang membunuh Daya. Preksa menunjukkan Instagram Mesram kepada Gautam. Besok malam, Preksa menginterogasi Gudu di kantor polisi. Preksa mendesak Gudu untuk mengaku bahwa ia telah membunuh Daya. Gudu ngotot mengatakan ia tidak membunuh Daya. Ketika Preksa menginterogasi Gudu, tiba-tiba Kapolsek memanggil Preksa dan membentak Preksa di depan para polisi lainnya. Kapolsek memarahi Preksa karena menginterogasi Gudu tanpa izin Kapolsek. Kapolsek mengambil alih kasus pembunuhan Daya. Kapolsek menyuruh Preksa untuk pulang ke rumah. Preksa kemudian kembali pulang. Preksa sakit hati kepada Kapolsek karena Kapolsek menghinanya dengan kata-kata yang tidak sopan. Preksa sedih dan menangis. Tak lama kemudian, Desmuk menelpon Preksa dan mengatakan kepada Preksa untuk bersabar menghadapi Kapolsek. Preksa baru ingat bahwa Desmuk adalah paman Gudu.
Desmuk pasti menekan Kapolsek agar menarik Preksa dari kasus pembunuhan Daya. Preksa kesal kepada Desmuk. Karena kesal kepada Kapolsek, Preksa menelpon Gautam di tengah malam. Preksa mengajak Gautam berjalan ke rumah Kapolsek. Preksa menutup wajahnya dengan masker dan mengambil batu. Preksa kemudian melempar batu itu ke rumah Kapolsek. Preksa dan Gautam lalu kabur melarikan diri. Preksa dan Gautam tertawa setelah melakukan hal itu. Beberapa menit kemudian, Gautam ditelepon dan diberitahu bahwa kepolisian menemukan mayat Mesram di pinggir jalan sepi. Preksa dan Gautam langsung pergi ke lokasi. Setibanya di lokasi, Preksa dan Gautam melihat mayat Mesram. Preksa semakin bingung dengan kasus ini. Preksa penasaran siapa yang membunuh Mesram. Preksa lalu kembali pulang sedangkan Gautam mengotopsi mayat Mesram. Di saat yang bersamaan, Gudu membuka berangkas di ruangan Daya dan mengambil uang Daya. Pagi hari, Preksa pergi ke kantor polisi. Preksa bertekad akan menyelesaikan kasus pembunuhan Daya meskipun dilarang Kapolsek. Ketika Preksa berada di ruangannya, Preksa melihat surat di mejanya. Preksa membaca surat itu. Preksa kaget karena surat itu adalah surat penangguhan Preksa. Preksa menghampiri Kapolsek dan memprotes hal itu. Kapolsek menunjukkan rekaman CCTV di halaman rumahnya yang memperlihatkan Preksa melempar batu ke rumah Kapolsek. Preksa pun terdiam membisu. Kapolsek mengusir Preksa dengan keras. Preksa menyerahkan nemtek dan pistolnya kepada Kapolsek. Preksa lalu kembali pulang dengan perasaan sedih. Di rumah, Preksa menceritakan semuanya kepada sang ayah. Preksa menangis dan memeluk sang ayah. Sang ayah mencoba menenangkan Preksa. Sang ayah mengatakan, "Anakku, terkadang kehidupan ini tidak sesuai dengan keinginan kita." बेटा दुनिया अपने हिसाब से नहीं चलती। Preksa mulai merasa tenang. Tak lama kemudian, Gautam menelpon Preksa dan memberitahu ada obat penangkal pilus corona di saku baju Mesram. Preksa penasaran dari mana Mesram bisa mendapatkan obat itu. Preksa kemudian berpura-pura sakit dan membeli obat penangkal pilus corona di apotik. Pihak apotik menolak karena jika ingin membeli obat penangkal pilus corona harus memiliki surat rekomendasi dari dokter. Preksa mengatakan ia akan membayar mahal obat itu. Pihak apotek lalu setuju. Pihak apotek menyuruh Preksa untuk menunggu sejenak. Pihak apotek kemudian menelpon seseorang yang merupakan supplier obat penangkal pilus corona. Tak lama kemudian, Sandi datang dan membawa obat itu. Preksa kaget karena ternyata Sandilah yang menjadi supplier obat itu. Preksa bertanya kepada Sandi dari mana Sandi mendapatkan obat itu. Sandi ketakutan dan bingung harus menjawab apa. Namun pada akhirnya Sandi mengakui semuanya. Sandi mengatakan, "Bu Preksa, aku dan Mesram bercita-cita ingin menjadi penyanyi rap. Kami berdua terus membuat video klip rap. Selama ini aku dan Mesram menyewa kamera dari temanku. Namun karena masih membutuhkan kamera itu, aku dan Mesram bertekad ingin memiliki kamera sendiri. Karena itu kami berdua membutuhkan uang." Hari itu, Mesram kesal kepada Daya karena dipecat. Malam harinya, Mesram mengajakku ke pabrik Daya. Mesram mencuri obat penangkal pilus corona yang dibuat oleh Syakuntala. Syakuntala menyimpan obat itu di kotak pendingin yang ada di pabrik kulit Daya. Setelah mencuri obat itu, aku dan Mesram menjual obat itu ke apotek. Aku dan Mesram mendapatkan banyak uang dan bisa membeli kamera sendiri. Kami berdua terus membuat video klip yang bagus. Kami berdua bertekad ingin pindah ke kota Mumbai untuk meniti karir sebagai penyanyi rap. Karena itu, kami berdua harus mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Aku menyuruh Mesram untuk mencuri lebih banyak obat di pabrik Daya. Suatu malam, kami berdua pergi ke pabrik Daya. Mesram menyelidiki masuk dan mengambil obat-obat itu. Namun tiba-tiba Daya datang dan memergoki Mesram. Daya marah dan menampar Mesram. Mesram menendang lontong Daya hingga Daya kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Mesram memukul kepala Daya dengan hiasan lampu bola hingga terluka.
Setelah itu, Mesram menghilang. Aku menunggu Mesram berjam-jam, namun Mesram tidak juga muncul. Setelah mendengar cerita Sandi, Preksa mengajak Sandi pergi ke pabrik Daya. Setibanya di pabrik Daya, Preksa dan Sandi mencari kotak pendingin tempat menyimpan obat penangkal pilus Colonna. Setelah menemukan kotak itu, Preksa dan Sandi mengambil obat itu untuk dijadikan barang bukti. Tiba-tiba dari belakang, pria misterius yang menggunakan masker memukul Preksa dan Sandi hingga pingsan. Beberapa menit kemudian, Preksa sadarkan diri. Preksa melihat di sampingnya ada Sandi dan Gotham yang pingsan. Mereka bertiga berada di dalam truk. Preksa melepas ikatan tali di tangannya. Setelah itu, Preksa melepas ikatan tali di tangan Sandi dan Gotham. Preksa baru sadar di dalam truk itu ada banyak obat penangkal pilus Colonna yang akan dijual. Preksa menyiram obat-obat itu dengan cairan. Pria misterius itu datang dan mencoba menghajar Preksa. Preksa menyalakan korek api dan mengancam akan membakar obat-obat itu. Pria misterius terdiam dan tidak berkutik. Preksa memaksa pria misterius itu untuk menunjukkan jati dirinya. Pria misterius itu menjawab, "Aku adalah anak buah Desmuk. Selama ini aku diperintahkan Desmuk untuk mengambil obat penangkal pilus Colonna dari Daya. Obat-obat itu kemudian Desmuk jual ke apotek. Namun Daya tidak suka dengan keserakan Desmuk yang menjual dengan harga tinggi. Malam itu Daya berniat memindahkan obat-obat itu ke tempat lain. Namun Daya justru memergoki Mesram sedang mencuri. Daya dan Mesram terlibat baku hantam. Mesram memukul Daya dengan hiasan lampu bola. Di saat yang bersamaan, aku mendatangi pabrik Daya dan mematikan CCTV dahulu. Mesram mengetahui kedatanganku dan bersembunyi di balik tembok. Melihat Daya yang sudah lemas, aku menceburkan kepala Daya ke kolam air hingga tewas. Setelah itu, aku mengejar Mesram dan memukul Mesram hingga pingsan. Aku kemudian menyekap Mesram di rumahku. Setelah puas bermain dengan Mesram, aku membunuh Mesram dan membuang mayat Mesram di pinggir jalan sepi. Preksa kesal mendengar hal itu. Preksa kemudian membakar obat-obat itu, namun anak buah Desmuk berhasil memadamkan api. Anak buah Desmuk marah dan menodongkan pistol kepada Preksa dan Gotham. Dari belakang, Sandi memukul kepala anak buah Desmuk dengan batu hingga tewas. Akibatnya, kaki Gotham terkena tembakan. Sandi kabur melarikan diri, sedangkan Preksa mengantar Gotham ke rumah sakit menggunakan truk. Setibanya di rumah sakit, Gotham langsung ditangani. Preksa menunggu di ruang tunggu. Preksa melihat banyak pasien yang tidak mendapatkan obat penangkal pilus Colonna. Preksa kasihan kepada mereka. Preksa tidak peduli lagi dengan kasus pembunuhan Daya. Tanpa berpikir panjang, Preksa mengambil obat penangkal pilus Colonna di dalam truk dan membagikannya kepada para pasien secara gratis. Seorang wartawan bertanya kepada Preksa dari mana Preksa mendapatkan obat-obat itu. Preksa terdiam dan berpikir sejenak. Setelah berpikir, Preksa menjawab ia mendapatkan obat-obat itu dari Desmuk. Preksa mengatakan ia disuruh Desmuk untuk memberikannya kepada para pasien secara gratis. Omongan Preksa itu viral di media televisi. Desmuk marah melihat hal itu karena Preksa sudah tahu bahwa Desmuklah otak dari pembunuhan Daya. Jika Desmuk melawan, Preksa akan mengungkap semuanya kepada media. Karena itu, Desmuk tidak bisa berkutik. Beberapa hari kemudian, rumah Preksa laku terjual dengan harga tinggi. Preksa dan ayahnya lalu pindah ke apartemen. Mereka berdua menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh kebahagiaan. Habis. Apa pesan dari film ini? Di setiap kejadian besar yang terjadi di dunia ini, pasti ada bisnis besar yang dijalankan. Bisnis itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Karena itu, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.